G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Merdeka Kak Desi, merdeka Eileen. Merdeka Kak Yeri. Ayo kita siap-siap, udah siap kan? Siap. Ngomong-ngomong kita mau ngapain dulu nih? Ih, Kak Desi sama Eileen lupa ya, kan kita mau lomba makan kerupuk. Sebenarnya kenapa kita lomba makan kerupuk? Nah, itu ada ceritanya. Jadi, dulu waktu bangsa kita dijajah, kita mengalami kesulitan, terutama di dalam bahan makanan. Jadi, kerupuk itu adalah makanan yang cukup tahan lama. Nah, makanya kita makan kerupuk pada waktu itu. Nah, sekarang karena kita sudah tidak dijajah lagi, makanya diperingati dengan lomba. Oh, kalau gitu kita bersyukur dong udah nggak dijajah lagi. Terus kita nggak perlu makan kerupuk terus. Iya betul Kak Desi dan Eileen. Nah kita bersyukur Tuhan menempatkan orang-orang yang sangat mencintai negara kita. Bahkan ingin membangun negara kita lebih baik lagi. Wah, nah kalau gitu yuk kita mau siap-siap beribadah. Kita mau ngajak adik-adik untuk beribadah memperingati hari kemerdekaan dan bersyukur atas bangsa kita. Oke Kak. Mari adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Kita mau buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau tinggikan Allah Tritunggal dengan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami bisa berkumpul lagi di tempat ini bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mazmur nomor 148 ayat 13 berkata, biarlah mereka yang memuji nama Tuhan, karena hanya namanya yang ditinggikan. Kemuliaannya mengatasi bumi dan langit. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah
yang mengajak kita untuk menghormati pemerintah kita, yang diambil dari Roma pasal 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Romans 13 verse 1. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist have been put in place by God. 罗马书13章第1节，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的，凡掌权的都是上帝所命的。Eileen, kakak mau punya tebak-tebakan. Tebak-tebakan lagi ya. Kapan sih negara Indonesia merdeka? 1945. Tepat sekali. Kalau begitu, sudah umur berapa ya Indonesia? 77. Betul. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayah masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayah masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Mari teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh tolong setiap kami agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat datang di talk show SKY, Sahabat Kecil Yesus. Nah, pasti adik-adik bingung nih, kok hari ini yang bawa talk show-nya Kak Valen dan Kak Nadia? Kenapa ya? Iya ya, Kak Hil dan Kak Jenny kemana ya? Oh, Kak Hil tuh lagi ada retret. Oh, dan Kak Jen itu lagi sakit. Jadi kita doakan ya, semoga Kak Jen bisa lekas sembuh. Oke? Amin, oke. Oke. Nah nih, kakak mau tanya nih, lihat kostumnya Kak Valen dan Kak Nadia ini nuansanya apa ini? Merah, putih. Kenapa ya? Betul. Iya, karena 3 hari lagi kita mau merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Nah, adik-adik, sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga loh dengan negara kita. Kita juga harus cinta kepada bangsa dan negara kita. Benar Makanya sekali ya. hari ini kita mau belajar dari narasumber kita. Iya, narasumber kita itu adalah seseorang yang begitu mencintai negerinya, begitu mencintai bangsanya. Kalau gitu, jangan lama-lama lagi deh. Ayo kita panggilkan narasumber kita hari ini. Silakan masuk Pak Nehemia.
Oke, shalom. Shalom, Pak. Shalom alaikum. Oke, silakan duduk, Pak. Silakan duduk, Halo Pak. kakak-kakak. Iya, Pak, mic-nya mana, Pak? Mic-nya mana Iya, ya? Bapak, Aduh. bentar. Oh iya, biar kami ambil ya, Aduh, Pak ya, biar saya nggak kami tahu ambil. mic itu Oke, apa oke. ya. Oh, tadi sudah Aduh, dikasih di belakang sorry, panggung, sorry, Pak. sorry. Iya, iya. Nggak apa-apa, Aduh. tegang ya, Pak ya, tegang ya. Iya. Oke, silakan. Oke, sudah duduk, kita duduk juga duduk ya. ya. Oke, kalau gitu. Oke, selamat siang, Pak Nehemia. Selamat siang kakak-kakak. Iya, silakan sapa adik-adik dulu ya, halo Pak ya. adik-adik. Selamat Siang. Iya. Oke, kalau gitu jangan berlama-lama lah ya, Pak ya. Kami Iya. langsung tanya saja boleh ya? Boleh, silakan, Boleh ya. silakan. Nah, Pak Nehemia ini kan tuh sebenarnya siapa sih? Oh, oke. Oke, perkenalkan dulu Oh, ya. iya, iya, Nama saya adalah Nehemia. Saya adalah orang Yahudi yang tinggal di kota Susan. Nah, pekerjaanku adalah sebagai juru minum Raja Artasasta. Wow. Oke Pak, kan Bapak sudah lama ya tinggal di kota Susan. Dan Bapak juga sudah ada pekerjaan yang bagus nih, jadi juru minum raja. Lalu apa sih yang mendorong Bapak, kenapa sih Bapak mau balik lagi ke kampung halaman Bapak? Iya. Karena rasa cinta saya terhadap bangsa saya. Oh. Suatu ketika, saudara saya dari Yerusalem bernama Hanani datang mengunjungi saya. Dan dia memberitahukan ke saya tentang kabar yang begitu membuat saya sedih. Dia mengatakan bahwa hidup dari orang-orang di sana masih susah. Bahkan mereka tidak bisa hidup dengan rasa aman. Karena tembok Yerusalem yang hancur belum dibangun kembali. Hati saya begitu hancur. Selama berhari-hari saya menangis, berpuasa, dan sambil berdoa kepada Tuhan. Berharap agar Tuhan membukakan jalan bagi saya agar saya bisa kembali ke negeri saya. Kiranya Raja bisa berbelas kasihan kepada saya dan mengizinkan saya untuk pulang ke kampung halaman saya. 4 bulan kemudian, ketika saya menghidangkan anggur untuk Raja Artasasta, Raja melihat wajah saya yang terlihat begitu sedih, dan dia bertanya kepada saya, mengapa saya sedih? Wah, kalau gitu bagaimana tuh perasaan Bapak ketika ditanya raja seperti itu? Waktu itu saya begitu takut. Tapi saya memberanikan diri untuk kasih tahu raja kenapa saya bisa sedih. Dan akhirnya raja nanya apa yang saya inginkan. Oh, begitu. Lalu apakah Bapak langsung ngomong ke raja? Enggak sih, saya berdoa dulu kepada Tuhan. Oh, berdoa dulu ya. Oke. Lalu saya memberitahu kepada raja kalau saya ingin pulang ke kampung halaman saya untuk membangun kembali kampung halaman saya. Nah, dan puji Tuhan, raja mengabulkan permintaanku. Bahkan raja memberikan panglima-panglima perangnya dan orang-orang berkuda untuk menemaniku pulang ke kampung halamanku. Terus raja juga memberikan kayu-kayu sebagai bahan untuk membangun tembok Yerusalem. Wow, keren ya Pak ya, penyertaan Tuhan ya begitu nyata di dalam hidup Bapak ya. Iya dong, tentu. Lalu selanjutnya gimana Pak? Apakah proses pembangunan di Yerusalem itu lancar Pak? Tentu saja tidak. Sesampainya di Yerusalem, saya beristirahat selama 3 hari. Dan selama itu pula, saya mengelilingi kota Yerusalem sambil melihat kerusakan dari tembok Yerusalem. Pada saat itu saya belum memberitahukan kepada siapapun yang ada di Yerusalem akan rencana saya membangun kembali tembok Yerusalem. Setelah selesai mengecek kerusakan dari tembok Yerusalem, akhirnya saya memberitahukan rencana saya
kepada para imam, pemuka, penguasa, dan petugas lainnya. Wah, lalu gimana Pak respon mereka Pak? Apakah mereka langsung setuju Pak? Mereka sih menyetujui Wah, ideku. menyetujui. Oh. Dan ya, kami bekerja sama untuk membangun tembok Yerusalem itu. Wah, puji Tuhan ya Pak ya. Iya. Lalu ada nggak sih Pak kendala saat pembangunan tembok itu Pak? Ada sih, ada. Oh, ada ya. Karena kendalanya adalah ada orang-orang yang menentang kami. Mereka itu adalah musuh-musuh kami, yaitu orang-orang Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Mereka nggak senang kami bangun kembali tembok Yerusalem. Bahkan sampai-sampai mereka mengancam kami akan menyerang kalau kami bangun itu tembok. Wah, kalau gitu bagaimana? Apa yang Bapak lakukan? Lalu bagaimana juga respon dari orang-orang Yahudi pada saat itu? Tentunya mereka ketakutan dan panik. Karena pada saat itu kondisi kami sudah kelelahan membangun tembok. Jadi tentu saja mereka berpikir bagaimana kami mampu mengalahkan musuh-musuh kami. Saat itu saya mengatakan kepada mereka, mari kita serahkan ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menolong kita. Kami berdoa siang dan malam sambil menjaga kota kami. Saya memberikan pedang, tombak, dan panah kepada rakyat dan menempatkan mereka untuk berjaga-jaga. Wow, keren ya Pak ya. Udah kayak film action gitu ya. Oh, jelas. Iya. Luar biasa loh Pak perjuangan Bapak dan teman-teman Bapak dalam membangun kembali tembok Yerusalem itu. Lalu Pak yang tadi, yang musuh-musuh yang tadi itu, apakah mereka jadi menyerang Bapak? Iya, penasaran kita ya. Tidak jadi. Oh, puji Tuhan. Karena kami mampu menyelesaikan tembok Yerusalem ini dengan begitu cepat. Oh, berapa lama waktunya Pak? Kami mampu menyelesaikan pembangunan ini dalam waktu 52 hari saja. Wow, cepat banget ya. Cepat banget loh. Ya emang cepat karena pembangunan tembok Yerusalem ini merupakan pekerjaan Tuhan. Oh, benar ya. Bahkan musuh-musuh kami juga menyadari kalau ini ada campur tangan Tuhan dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Oh, begitu ya Pak. Wah, terima kasih banyak ya Pak ya atas sharing-sharingnya. Iya benar, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Oke, sebelum Bapak pulang nih, kita mau foto dulu boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Ngerti kan foto Pak? Foto. Jadi kita bergaya untuk mengabadikan momen ini Pak. Kan jarang-jarang kita ketemu Pak. Iya Pak, kita sudah berbeda zaman Pak. Iya. Bapak sebelum Masehi, kami setelah Masehi Pak ya. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh Oke. lah. Bapak ikutin saja kami ya Pak ya. Boleh. Lihat ke kamera boleh. Pak, silakan lihat ke depan. Senyum ya Pak ya. Gini Pak, saranghe. Saranghe Kak, saranghe Pak. Saranghe. Gini Pak ya. Satu. Oke, terima kasih Pak Nehemia ya. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di perjalanannya Pak ya. Sampai jumpa, Iya, sampai jumpa lagi ya Pak ya. Oke. Nah adik-adik, walaupun Nehemia mengalami banyak halangan waktu membangun kembali tembok Yerusalem, tetapi Nehemia tidak menyerah loh. Betul sekali. Mau ancaman, ada olokan, tuduhan, bahkan ada musuh. Nah itu tidak mematahkan semangatnya Nehemia. Karena dia tahu Tuhan mau dia membangun kembali tembok Yerusalem. Nah dengan pembangunan ini, maka bangsanya itu bisa terlindungi dan bisa hidup dengan tentram. Nah Nehemia itu berani loh mengatasi semua tantangan untuk kebaikan bangsanya. Inilah bukti cinta kasihnya kepada bangsanya. Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik juga mencintai negara kesatuan Republik Indonesia? Seperti Nehemia yang begitu mencintai bangsa dan negaranya. Lalu kira-kira apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik jangan berpikir ya karena adik-adik masih kecil jadi nggak bisa buat apa-apa bagi bangsa Indonesia.
Lalu adik-adik pikir, udah kan aku masih kecil, biar deh orang-orang besar aja yang melakukan segala sesuatunya untuk bangsa ini. Seperti cuma presiden aja, atau gubernur, lalu kayak bupati, atau polisi, atau orang-orang besar lainnya. Sebenarnya kita juga bisa loh berbuat sesuatu untuk bangsa kita. Sebagai contohnya nih, adik-adik sekolah kan? Berarti bisa belajar yang sungguh-sungguh. Lalu kalau di sekolah biasanya ada ikut lomba-lomba kan? Nah, bisa juga tuh ikut perlombaan baik secara nasional ataupun secara internasional. Dengan demikian, adik-adik bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, seperti teman kita nih, kita mau undang satu teman kita lagi ya. Oke, ayo kita panggil. 1, 2, 3. Wow, waduh, halo. Halo. Oke, kalau gitu silakan perkenalkan diri dulu kepada Oh iya, adik-adik. bentar Kak. Oh Mic-nya bentar, oh ya dulu. lupa mic-nya ya. Tolong ya, simbolnya harus nampak ya. Oh iya. Oke, silakan Sky perkenalkan. Ministry. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Manon Sterling. Sekarang berada di kelas 12 di SMK Kristen Immanuel Kota Pontianak. Oh Iya. gitu. Oke, kalau gitu kita kasih dia duduk lah ya. Oh Oke, iya. silakan duduk ya Oke, Marlon ya, silakan duduk. oke. Oke. Udah ya, siap ya? Iya, siap, gimana? Jangan tegang ya. Pertanyaannya nggak susah kok ya. Iya, Nggak akan membuat nilai raport Anda merah kok ya. Waduh. Ya, tenang ya, Ini cuma tenang. sharing-sharing aja. Iya, Iya, sharing baik. aja ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih, mau tanya nih, Kak Marlon ini sudah ikut perlombaan apa saja? Oh, mau yang mana ya? Saking banyaknya ya. Banyaknya ya? Enggak, Oh, bercanda. Silakan Jadi di-sharingkan. waktu saya kelas 10, saya udah mengikuti lomba seperti FLS2N atau kepanjangannya Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oh, seni, bidang seni. Iya, Oke. jadi Nasional iya nasional. Oh. Jadi waktu seleksi untuk Kalimantan Barat, saya udah mendapatkan posisi pertama, di mana dapat menjadi representatif sebagai orang yang membawa budaya Kalimantan Barat untuk ke jenjang nasional. Oh, Untuk bidang monolog. monolog. Iya, jadi seperti bercerita gitu. Ya, cuman harus sendiri gitu. Oh, Iya. kalau gitu boleh ya cerita di SKY ya? Wah, Oh, bisa, iya. bisa, Bisa bisa, ya, bisa. bisa Nanti ya diatur di ya. belakang layar. Iya, Wah, iya, bisa, nanti bisa. ya kita Iya. tanda tangan kontrak Oh, ya. iya. Oke ya, oke. Lalu ada lomba apa lagi? Lalu untuk yang FLS2N, puji Tuhan saya bisa bersyukur bisa masuk ke dalam 6 besar. 6 besar Iya. secara nasional ya? Secara nasional. Wah, Keren. keren. Kemudian setelah lomba FLS2N, ada lomba LKS. Atau lomba kompetensi siswa. Oh. Iya, jadi waktu saya dipilih itu sudah menjadi representatif Kalimantan Barat untuk bidang cloud computing. Computing. Ya, cloud computing atau komputasi awan. Oh, gitu. Jadi selama lomba saya belajar terus dan puji Tuhan pada akhirnya saya bisa mendapatkan 5 besar dari 1 Indonesia. 5 besar, satu Indonesia. Iya. Wow, luar Biasa biasa ya. ya. Oh, Iya. gitu. Enggak cuma itu, ada perlombaan seperti English Speech Competition, di mana saya juga berhasil mendapatkan 4 besar se-Indonesia. Wah, 4 besar se-Indonesia. Kemudian untuk dan satu lagi video storytelling English. English ya. Untuk membawa budaya Kalimantan Barat, di mana saya dan tim saya berhasil untuk mendapatkan peringkat pertama. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Wow. Iya. Keren. Keren ya. Iya. Oh. Ada lagi lombanya? Mungkin itu sedikit dari yang Sedikit Iya. sedikit ya. Oke. Oke. Terima kasih sharingnya ya. Terus Oke. gimana sih perasaan Kak Marlon ketika memenangi lomba itu? Yang pasti senang banget sih. Senang, Ya, pasti senang sih banget ya, sih. senang Masa ya. sedih kan? Oh, nggak mungkin dong. Udah membawa apalagi nama sekolah, Iya. membawa nama daerah. Daerah Kalimantan Barat ya. Jadi satu Indonesia juga tahu kalau misalnya ada Kalimantan Barat yang memang punya potensi dan kualitas yang sangat baik. Betul sekali ya. Jadi nggak kalah saing dengan se-Indonesia. Betul banget ya. Iya. Jadi pertama saya senang, bersyukur banget kalau misalnya udah dikasih kesempatan sama sekolah dan Tuhan juga bisa membawa saya hingga ke tempat yang saya nggak mungkin bisa ekspektasikan segi tinggi itu gitu. Intinya Iya. itu juga berkat pertolongan Berkat Tuhan ya. pasti, berkat Wah, Tuhan. wah, Tanpa wah, Tuhan wah. saya nggak bisa mencapai hal-hal itulah. Wah, biasa. keren. Lalu nih, Ya. Kak Marlon, Iya. boleh nggak
Kak Marlon nih mengharapkan apa sih kepada adik-adik sahabat kecil Yesus? Berikanlah. Oke, halo adik-adik. Saya mau memberikan sedikit apa yang saya tahu lah untuk memberikan kalian harapan bisa terus berjuang dalam karir kalian. Jadi seperti yang telah kakak sampaikan, kalau kita terus berjuang, terus belajar, apapun, masalah apapun, rintangan apapun, pasti kita bisa capai. Dengan pertolongan Tuhan juga, kalian juga harus perlu berdoa. Kalau setiap kelakuan kalian, kegiatan kalian, itu selalu ada di dalam tangan Tuhan. Gitu. Keren. Berarti terus berjuang dan mengandalkan Tuhan. Iya, gitu masih harus ya. Itu nomor satu malah. Nomor satu yang mengandalkan Tuhan ya. Tuhan dulu, baru kita harus berjuang. Iya, betul banget ya. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak ya Kak Marlon. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu kita tetap ya harus foto dulu. Setiap narasumber harus diabadikan foto. Berdiri ya. Aminnya tolong ya harus nampak ya SKY Ministry ya. Sponsornya ya. Oke. Gaya ya Kak Marlon ya. 1, 2, 3. Lagi. Oh, sarangnya juga. Sarangnya. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya Kak Marlon ya. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya ya. Terima kasih juga untuk kesempatan ini. Iya, terima kasih banyak. Oke, boleh menghilang lagi. 1, 2, 3. Oke. Wah, karena dia keren ya teman kita tadi ya. Keren banget. Tapi mungkin ada ya di rumah adik-adik yang bilang, kan gak semua orang ya bisa seperti dia yang menang lomba dan mengharumkan nama bangsa. Mungkin adik-adik juga mikir, kalau gitu aku harus gimana dong Kak? Ya. Nah, jangan sedih adik-adik. Ada satu hal nih yang kita semua bisa lakukan, terutama di masa pandemi ini. Yaitu kita bersehati melaksanakan amanat negara. Yaitu vaksin dan pakai masker. Nah adik-adik, 2 tahun lalu kan ketika negara kita dilanda COVID-19, tepatnya nih di Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 2020, pemerintah menetapkan tema Hari Kesehatan Nasional ke-56 itu adalah Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Dengan subtema jaga diri, jaga keluarga dan masyarakat, selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Nah, tindakan konkret dari masyarakat Indonesia adalah dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Nah adik-adik, mari ya kita sama-sama bertekad untuk mengubah perilaku hidup kita melalui PHBS. Nah selain itu, selain kita melakukan hal-hal yang tadi nih yang kita sebutkan tadi, kita juga harus ingat berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Seperti ini ada di Mazmur nomor 122 ayat 7. Doa dari pemazmur ini mengatakan seperti ini. Semoga ada damai di dalam wilayahmu dan ketentraman di dalam benteng-bentengmu. Mazmur nomor 122 ayat 7. Semoga ada damai di dalam wilayahmu dan ketentraman di dalam benteng-bentengmu. Nah adik-adik, mari sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari seorang Bapak Nehemia dan juga dari Kak Marlon. Bagaimana mereka mencintai bangsa dan negara kami ini yaitu Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengajarkan kami semua ya Tuhan. Agar kami bisa mencintai bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kami bisa bangga dengan negara kami. Kami bisa melakukan hal-hal yang positif untuk membangun bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Nehemia mencintai bangsanya. Nah, begitu juga kita harus seperti Nehemia yang cinta dan bangga kepada bangsanya. Betul sekali Kak Desi. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, menceritakan kita punya tanah air, yaitu Indonesia. Dan kalau kita pergi jauh sekali, kita tidak lupa sama tanah air kita Kak Desi. Betul itu, jadi kita harus bangga dan cinta kepada bangsa Indonesia. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Tanah Airku.
dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama diantar ke kantor gereja, yang kedua ditransfer ke nomor rekening gereja. Dan jangan lupa tambahkan angka 11. Nah, adik-adik jangan lupa ya, rajin-rajin baca Alkitab dan berdoa. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat dari Ibu Maria. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, anak-anak, kita ingat ya, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Maka, mari kita mau bangkit untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, lipat tangan dan tutup mata. Kiranya Allah yang telah memanggil anak-anak yang keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya, anak-anak dapat bangkit menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Amin. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.